Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Kasya Tiapaninahe dengan NIM 24321-518. Pada kali ini, saya akan membahas pendapatan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi. Namun, sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya jangka waktunya itu 1 tahun ya, dan dinyatakan dalam satuan uang. Ini berdasarkan dengan negaranya ya. Kalau misalnya kita melihat pendapatan nasional di negara Indonesia, maka satuan uang yang digunakan adalah rupiah tentunya. Nah, pendapatan nasional ini juga dapat diartikan sebagai total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara dari seluruh kegiatan ekonomi selama periode tersebut. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat menggambarkan pendapatan nasional. Yang pertama, tingkat produksi negara. Jadi, kalau misalnya suatu negara itu melakukan peningkatan produksi, maka akan berakibat untuk peningkatan penjualan juga kan? Nah, kalau penjualan meningkat, bisa berdampak ke peningkatan pendapatan nasional juga. Nah, yang kedua ini ada tingkat pendapatan negara, dan yang ketiga adalah tingkat pengeluaran dalam negara. Kenapa bisa tingkat pengeluaran ini sebagai penggambaran pendapatan nasional? Jadi kayak gini, kalau misalnya suatu negara itu pengeluarannya meningkat, nah itu kan bisa menjadikan indikasi kalau pendapatan nasional negara tersebut juga meningkat dong, karena untuk menutupi pengeluaran tentu mereka akan menggunakan pendapatan mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa pendapatan nasional itu penting? Di sini ada 4 alasan pentingnya pendapatan nasional. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Nah, pemerintah itu bisa menggunakan data PDB sebagai acuan untuk merancang APBN, menetapkan target fiskal, dan juga mengukur keberhasilan program ekonomi yang dijalankan sama pemerintah. Nah, contohnya, pemerintah ini menjalankan program untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, setelah program itu dilaksanakan, nah pemerintah itu bisa melihat data PDB. Bagaimana nih dampak yang dihasilkan setelah program itu dilakukan? Apakah PDB negara tersebut meningkat atau PDB-nya sama aja nih kayak sebelum-sebelumnya? Nanti pemerintah itu bisa mengambil keputusan lainnya untuk meninjau hasil dari kinerjanya tersebut. Jadi bisa aja dibuat kebijakan-kebijakan publik yang baru kayak gitu. Yang kedua itu adalah panduan keputusan investasi. Jadi investor domestik dan asing itu menggunakan data PDB nih untuk melihat bagaimana laju PDB, terus juga bisa melihat komposisi sektoral dan juga tren konsumsi pada masa tersebut. Jadi kan kalau investor itu sebelum mengalokasikan modal untuk investasi, mereka lihat-lihat dulu kan kondisi ekonomi negara tersebut. Kalau misalnya dari data PDB nilainya kecil nih, nah bisa saja si investor itu memilih negara lain dong untuk mengalokasikan modalnya, karena dia kan yang mereka mau itu adalah mencari keuntungan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan antar negara. Jadi, dengan PDB kita tuh bisa melihat perbandingan tingkat kemakmuran. Contohnya, kita membandingkan tingkat kemakmuran negara A dengan negara B. Kita bisa lihat saja dengan data PDB-nya. Wah, ternyata kalau di data PDB kita lihat kalau negara A ini lebih makmur dari negara B. Seperti itu. Dan terakhir, bisa digunakan untuk evaluasi kejahatan dan kemiskinan. Kenapa?
Karena kan data PDB ini tuh bisa digunakan dan dikombinasikan dengan Gini koefisien untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan dan menargetkan program pengentasan kemiskinan. Karena kalau misalnya kemiskinan meningkat, itu bisa meningkatkan kejahatan juga. Jadi kejahatan yang terjadi itu karena faktor ekonomi, seperti itu. Di sini ada konsep dasar pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah GDP, Gross Domestic Product, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Yang kedua ini adalah GNP, Gross National Product, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Nah, orang-orang tuh sering ngira GDP, GNP ini sama. Sebenarnya mereka itu ada perbedaan di bagian kalau GDP itu juga menghitung penghasilan yang dilakukan oleh warga negara asing di negara tersebut. Sedangkan kalau GNP benar-benar berfokus pada warga negaranya saja. Seperti itu. Selanjutnya ada NNP, yaitu Net National Product. Nah, kalau NNP ini tuh diperoleh dengan nilai GNP yang dikurangi dengan biaya dari aset. Nah, aset yang dimaksud ini biaya-biaya yang untuk memenuhi kebutuhan, contohnya biaya mesin kayak gitu. Selanjutnya ada NI, yaitu National Income. Nah, national income ini diperoleh dari nilai NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi akan menunjukkan pendapatan bersih negara tersebut setelah dikurangi sama pajak. Lalu ada PI, yaitu personal income. Jadi PI itu diperoleh dengan NI dikurang iuran tambah laba ditahan ditambah transfer payment. Nah, terakhir ini adalah DI, yaitu disposable income. Berasal dari PI yang tadi personal income dikurang pajak langsung. Jadi, disposable income ini adalah pendapatan yang benar-benar bisa digunakan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Pendapatan bersihnya. Karena kalau misalnya pendapatan yang belum termasuk pajak kan belum benar-benar bisa mereka gunakan sepenuhnya kan. Jadi kalau disposable income ini pendapatan bersihnya seperti itu. Nah, di sini ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu bisa dengan pendekatan produksi atau production approach. Nah, ini dihitung dengan pendapatan nasional yang diterima akan dijumlahkan oleh nilai produksi barang dan jasa akhir. Nah, jadi diwujudkan oleh berbagai sektor. Jadi tidak berfokus ke sektor tertentu atau unit produksi tertentu, tapi mencakup keseluruhan nilai produksi yang dilakukan oleh setiap sektor, unit produksi, dan juga lapangan usaha. Kedua ini ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yaitu pendapatan nasional yang diterima dijumlahkan dengan nilai pengeluaran atau pembelanjaan atas barang dan jasa, karena kan berdasarkan dengan pengeluarannya. Nah, terakhir ada pendekatan pendapatan atau income approach. Jadi, dengan pendapatan ini, pendapatan yang diterima oleh negara akan dijumlahkan oleh pendapatan-pendapatan faktor-faktor produksinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada perbandingan GDP nominal versus GDP real. Jadi, kalau GDP nominal itu menggunakan harga pada tahun yang berjalan. Jadi, kalau misalnya harga tomat di tahun 2026 itu 6.000, maka GDP itu akan melihat kalau di tahun berjalan produksi harga tomat itu adalah 6.000 gitu. Lalu, ini dipengaruhi oleh harga dan juga kuantitas. Selanjutnya dinilai dengan nilai pasar ekonomi saat ini. Jadi GDP nominal ini tidak menyesuaikan dengan inflasi. Pokoknya fokus sama nilai pada saat ini.
Terus kenaikannya itu bisa saja karena harga yang naik, bukan cuman karena produksinya yang naik. Karena tadi dia nggak lihat inflasi, padahal kan bisa saja nominal yang meningkat itu terjadi karena adanya penurunan nilai uang. Makanya kelihatan kalau nominalnya besar, padahal tidak gitu loh, kalau dari penambahan produksinya. Lalu kita bisa sandingkan dengan GDP real. Nah, kalau GDP real ini tuh dia menggunakan harga tetap di tahun dasar tertentu. Contohnya itu adalah tahun yang dimana belum ada gejolak gitu. Nah, ini akan disesuaikan dengan inflasi atau deflasi. Jadi, benar-benar akan berfokus ke pertambahan produksinya. Jadi, kalau misalnya nominalnya naik, itu bukan karena inflasi atau deflasi lagi. Nah, ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi real dari waktu ke waktu. Nah, maka karena tadi dia sudah menghitung berdasarkan inflasi dan deflasi, jadi kenaikannya benar-benar murni karena adanya produksi yang bertambah. Nah, di sini ada keterbatasan dari GDP. Nah, karena GDP itu dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi saja dan tidak dirancang untuk mengukur kesejahteraan, maka di sini ada terdapat beberapa keterbatasan si GDP. Yang pertama itu tidak mencerminkan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Jadi kalau GDP itu, misal suatu negara GDP-nya 100 nih, tapi ternyata nilai 90-nya itu hanya dimiliki 5% oleh masyarakat di negara tersebut. Sedangkan sisanya dimiliki oleh 95% masyarakat tersebut. Nah, ini kan kelihatan kalau terjadinya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Terus juga GDP ini tuh mengabaikan pekerjaan ekonomi non-pasar seperti pekerjaan rumah tangga dan kerja sukarela. Lalu tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi dan tidak mengukur kesejahteraan subjektif seperti kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kualitas relasi sosial. Nah, di sini ada komponen permintaan agregat. Di sini ada rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Dan keterangannya kalau Y ini adalah yield atau GDP, pendapatan atau output nasional. Lalu C ini menunjukkan consumption atau pengeluaran konsumsi rumah tangga. Lalu ada I yaitu investment atau investasi bisnis dan modal. Lalu ada G, yaitu government spending, atau pengeluaran pemerintah. Dan terakhir ada net export, atau kita sebut dengan ekspor bersih. Jadi, ketika ekspor dikurangi oleh impor. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari komponen permintaan agregat pertama, yaitu consumption atau konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini adalah total keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa akhir. Jadi, pembelian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Nah, karena memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, tentunya komponen consumption ini memegang bagian terbesar. Karena kan setiap saat bisa terjadi yang namanya pembelian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lalu juga penentu consumption ini tuh merupakan pendapatan disposable atau yang tadi di awal disebutkan pendapatan bersih setelah pajak. Jadi pendapatan yang benar-benar bisa digunakan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah B dikali ini. Nah, kita masuk ke komponen pertama yaitu konsumsi otonom atau A. Nah, konsumsi otonom ini adalah konsumsi yang tetap terjadi walau tidak ada pendapatan. Nah, misalnya seorang individu baru saja di PHK. Nah, jadi individu ini kan tidak memiliki pendapatan. Tapi bukan berarti individu ini berhenti melakukan konsumsi. Karena kan individu ini perlu untuk memenuhi kehidupannya. Contohnya membeli makan, membayar uang listrik, membayar sewa rumah, dan lain-lain.
Jadi, walaupun tidak ada pendapatan, individu tersebut akan terus melakukan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, nilai dari konsumsi otonom ini akan selalu positif karena konsumsi itu akan selalu terjadi. Lalu ada marginal propensity to consume, yaitu bagian B. Jadi, marginal propensity to consume atau MPC ini adalah bagaimana setiap proporsi pertambahan rupiah 1 yang digunakan untuk belanja akan diterapkan di masyarakat gitu. Jadi nilai MPC ini selalu berada di antara 0 dan 1 atau dalam bentuk persennya itu 0% hingga 100%. Itu bisa melihat kalau dari pendapatan berapa nominalnya. Pada umumnya pendapatan digunakan oleh rumah tangga. Lalu terakhir ada pendapatan disposable atau YIDI, yaitu konsumsi yang bergantung pada pendapatan yang benar-benar bisa digunakan setelah pajak dipotong. Lalu kita lanjut ke komponen kedua, yaitu investasi, bagian I, investment. Nah, investasi ini tuh merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambahkan kapital stok atau modal. Nah, berbeda dengan konsumsi yang bergerak stabil, si investasi ini tuh bisa saja anjlok 20-30% dalam 1 tahun resesi dan melonjak tajam saat boom ekonomi. Jadi sifatnya ini volatif ya, bisa berubah-ubah. Nah, sifat investasi yang volatif ini bisa berdampak pada siklus bisnis kayak gitu. Di sini ada 3 jenis investasi, yaitu pertama ada investasi modal tetap bersih atau fixed business investment, lalu ada investasi perumahan, residential investment kayak misalnya real estate ya. Nah, terakhir ini ada perubahan inventory atau inventory investment. Nah, di sini ada determinan dari investasi. Kita bisa lihat yang pertama adalah suku bunga real, lalu kedua ada ekspektasi profit dari investasi itu, jadi besaran profit yang akan diterima kembali setelah kita melakukan investasi. Lalu ada tingkat pendapatan, kebijakan pajak, dan juga ketidakpastian ekonomi. Nah, hal-hal inilah yang bisa mempengaruhi investasi. Begitu. Selanjutnya kita ke komponen 3, yaitu pengeluaran pemerintah atau bagian government spending. Nah, komponen ini tuh mencakup semua nilai pasar dari barang dan jasa yang dibeli atau diproduksi oleh pemerintah. Nah, jadi pengeluarannya ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tapi tidak termasuk sama transfer payment, kayak misalnya subsidi, BLT, atau dana pensiun. Karena kan kalau misalnya transfer payment ini tuh nggak bisa memberikan secara langsung output, berbeda dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah lainnya. Kecuali kalau misalnya pihak yang menerima transfer payment ini melakukan konsumsi, tapi masuknya bukan ke bagian government spending nantinya, masuknya ke bagian consumption. Nah, di sini ada contohnya kayak beli barang dan jasa, terus juga belanja pegawai, sama investasi publik. Nah, di sini ada beberapa komponen yaitu efek pengganda multiplier Keynes. Jadi, menurut Keynes ini ada efek pengganda yang menjadi proses ketika kenaikan pengeluaran dalam perekonomian yang menyebabkan pendapatan nasional itu meningkat lebih besar dari kenaikan awalnya. Lalu ada multiplier pajak atau tax multiplier yang menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan pajak terhadap pendapatan nasional. Kalau misalnya pajak turun, kan pendapatan disposable atau pendapatan yang benar bisa digunakan oleh masyarakat itu akan meningkat. Dan juga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga pendapatan nasional tuh lebih bertambah lagi, kayak gitu. Nah, terakhir ada balance budget multiplier atau BBM. Jadi, kondisi ketika kenaikan pengeluaran pemerintah sama besar dengan kenaikan pajak. Jadi kan pajak itu kan merupakan
penerimaan pemerintah. Jadi kalau misalnya pajak naik, bisa saja pengeluaran pemerintah juga naik karena mereka lebih banyak memiliki modal untuk melakukan konsumsi, seperti itu. Nah, terakhir ada komponen ekspor neto atau NX. Nah, ekspor neto ini adalah selisih dari total nilai ekspor. Jadi, barang-barang yang dijual ke luar negeri. Nah, ini akan dikurangi sama total nilai impor, yaitu barang atau jasa yang kita beli dari luar negeri dalam periode tertentu. Di sini ada determinan X dan determinan M. Nah, kalau determinan X ini fokusnya ke ekspor, kalau determinan M ini fokusnya ke import. Nah, kita lihat ke determinan X terlebih dahulu. Yang pertama itu pendapatan negara mitra dagang atau YF. Nah, jadi kalau misalnya ekonomi negara mitra tumbuh, kan bisa saja permintaan ekspor dari negara tersebut untuk negara kita bisa meningkat karena mereka memiliki lebih banyak modal untuk membeli. Terus dipengaruhi juga dengan nilai tukar real, yaitu kalau misalnya rupiah melemah kayak saat ini, nah itu bisa meningkatkan ekspor kita. Kenapa? Karena negara lain tentunya memilih nilai yang lebih rendah dong untuk membeli barang. Jadi kalau misalnya nilai tukar kita melemah, itu bisa menjadi salah satu alasan negara lain memilih untuk membeli dari Indonesia. Lalu ada daya saing dan produktivitas. Nah, ekspor jangka panjang itu bergantung pada kualitas dan efisiensi produksi. Jadi kalau misalnya negara kita ini memiliki kualitas yang bagus, terus produksinya juga efisien, maka negara lain bisa saja memilih untuk membeli dari kita karena mereka percaya kalau kita tuh mampu melakukan ekspor dengan yang kredibel. Nah, terakhir ini kebijakan perdagangan mitra. Jadi tarif impor dari negara lain tuh dapat menghambat ekspor Indonesia. Kayak kasus yang terjadi beberapa bulan kebelakangan terkait tarif yang dilakukan oleh Amerika. Nah, di sini ada determinan M atau determinan yang menentukan impor, yaitu pendapatan domestik, yaitu ketika pendapatan naik membuat impor meningkat yang tadi karena mereka lebih memiliki banyak modal untuk membeli dong. Lalu sama kayak sebelumnya nilai tukar, kalau misalnya rupiah kita menguat membuat impor kita murah dan naik. Jadi kalau misalnya nilai rupiah melemah, kita kan nggak bisa melakukan banyak-banyak impor dong. Nah, terakhir ini ada ketergantungan struktural. Jadi tuh industri Indonesia kan masih bergantung nih sama impor bahan baku dan barang modal. Nah, ini tuh nggak baik buat kesehatan ekonomi Indonesia kalau terus-terus bergantung. Karena kan kebijakan itu bisa berubah, terus nilai tukar bisa berubah. Nah, membuat Indonesia tuh nggak mandiri dalam melakukan produksi, kayak gitu. Nah, di sini kita mulai masuk ke bagian pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian negara dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tuh fokus pada peningkatan kuantitatif dalam produksi barang dan jasanya. Terus juga pengukurannya itu sangat penting. Kenapa? Karena memberikan indikasi tentang kemajuan suatu negara. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya meningkat, berarti negara tersebut sedang mengalami kemajuan. Atau sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonominya menurun, berarti negara tersebut sedang mengalami masalah ekonomi, misalnya. Nah, jadi itu penting karena dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke indikator pertumbuhan inklusif. Nah, pertumbuhan ekonomi yang baik itu bukan hanya soal angka PDB saja nih yang naik, tapi ada konsep yang disebut pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk mengukurnya itu, kita membutuhkan indikator-indikator yang lebih luas dari sekedar PDB. Nah, ini ada 3 kelompok indikator yang perlu kita perhatikan. Nah, pertama ini adalah indikator sosial. Nah, mencakup Indeks Pembangunan Manusia atau IPM,
Terus koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan, lalu ada tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah. Nah, kedua, ada pertumbuhan berkelanjutan dari sisi lingkungan. Jadi, diukur melalui Green GDP, lalu ada diukur dengan depresi sumber daya alam, jejak karbon, dan Adjusted Net Savings atau tabungan nasional bersih yang disesuaikan. Nah, terakhir, pertumbuhan inklusif itu dapat menggunakan indikator berdasarkan pertumbuhan berkelanjutan dari sisi kesejahteraan subjektif. Nah, ini tuh menggunakan indeks seperti Gross National Happiness atau GNH, terus juga Social Progress Index atau SPI, lalu ada Better Life Index atau BLI, dan Genuine Progress Indicator. Nah, jadi pertumbuhan yang benar-benar bermakna itu harus dilihat dari 3 dimensi ini secara bersamaan ya. Nah, lanjut ke generasi pertama. Teori generasi pertama, model Harrod-Domar. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana para ekonom itu menjelaskan pertumbuhan ekonomi melalui model-model teoritis. Nah, kita mulai dari generasi pertama dulu, yaitu model Harrod-Domar. Nah, model ini tuh muncul tak lama setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, si Roy Harrod dari Inggris itu mengembangkannya pada tahun 1939. Dan secara independen, FAC Domar dari Amerika itu melakukan hal serupa pada tahun 1946. Nah, logika dasarnya tuh cukup sederhana dari teori ini. Jadi untuk pertumbuhan perekonomian itu perlu menambah kapasitas produksinya. Nah, untuk menambahkan kapasitas produksinya itu dibutuhkan kapital baru atau modal baru. Jadi untuk mendapatkan kapital dibutuhkan investasi, dan investasi dibiayai oleh tabungan. Nah, di sini ada formulanya, yaitu G sama dengan S dibagi V, di mana G adalah laju pertumbuhan ekonomi, S itu adalah rasio tabungan terhadap PDB, dan V adalah ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Nah, yaitu beberapa unit kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output tambahan. Contohnya kalau misalnya kita menambahkan rupiah 1, output yang bertambah tuh 2, kayak gitu. Nah, artinya itu semakin tinggi tabungan masyarakat, maka akan semakin efisien juga penggunaan kapitalnya. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini akan semakin meningkat. Nah, dalam model Harrod-Domar itu ada 3 versi laju pertumbuhan. Nah, di sini 3 versinya. Yang pertama itu adalah laju pertumbuhan aktual atau G, yaitu pertumbuhan yang benar-benar terjadi. Nah, ini tuh berdasarkan tabungan dan investasi real ya. Lalu kedua itu laju pertumbuhan yang dijamin atau Warranted Growth Rate, yaitu GW. Nah, itu laju di mana para pengusaha tuh merasa puas dengan keputusan investasinya. Jadi tidak ada kapital yang menganggur atau tidak ada kekurangan kapasitas. Jadi pengembalian dari investasinya itu pas sesuai dengan investasinya. Nah, yang ketiga ini adalah laju pertumbuhan natural atau GN, Natural Growth Rate. Nah, ini tuh merupakan batas pertumbuhan yang ditentukan oleh pertumbuhan angkatan kerja dan juga kemajuan teknologi. Nah, ketika ketiga laju ini tuh tidak sejajar, maka perekonomian tuh cenderung tidak stabil. Karena inilah yang dikenal sebagai knife edge atau dalam model Harrod-Domar. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua, yaitu model Solos-One atau model neoklasik. Nah, jadi ketidakstabilan yang mendorong generasi kedua ini karena menurut
si Solo Swan ini ada ketidakstabilan dari teori yang sebelumnya, maka muncullah teori ini atau model neoklasik. Jadi tuh titik tolak Solo itu adalah ketidakpuasan terhadap Harold Domar tadi. Solo itu mempertanyakan asumsi bahwa satu unit output itu selalu membutuhkan proporsi kapital dan tenaga kerja yang kaku. Padahal kan proporsi kapital itu dan tenaga kerja itu kan fleksibel, gak kaku gitu loh. Jadi tuh dalam kenyataannya ada terjadi perbedaan dari teori yang sebelumnya. Jadi Solow itu memperkenalkan fungsi produksi, yaitu Y sama dengan A kali F, lalu dikali K atau L, jadi itu capital labor. Nah, di mana Y ini tuh adalah output total, sedangkan A adalah teknologi atau total factory productivity yang dianggap eksogen alias ditentukan dari luar model. Lalu K ini tadi adalah kapital seperti mesin, gedung, dan infrastruktur, jadi kayak modalnya itu. Lalu labor itu adalah tenaga kerja. Nah, implikasi penting dalam model ini tuh adalah adanya diminishing return terhadap kapital. Artinya setiap atau semakin banyak kapital yang ditambahkan tanpa diimbangi sama teknologi itu, ada pertumbuhan yang melambat dan perekonomian akan mencapai titik keseimbangan atau steady state. Jadi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dalam model Solow itu hanya bisa berasal dari kemajuan teknologi. Jadi kalau misalnya teknologinya itu maju, pertumbuhannya itu juga akan maju juga. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini ada generasi ketiga, yaitu teori pertumbuhan endogen. Nah, model Solow itu kan menyisakan satu pertanyaan besar jika teknologi adalah kunci pertumbuhan jangka panjang. Lalu, dari mana teknologi itu berasal? Nah, model Solow itu kan nggak menjelaskan atau nggak menjawab, karena teknologi itu kan dianggap sebagai eksogen. Jadi, dari sinilah lahir generasi ketiga, yaitu teori pertumbuhan endogen atau teori endogen. Nah, berarti teknologi dan kemajuan produktivitas itu dijelaskan dalam model itu sendiri, bukan diasumsikan dari luar. Nah, pertama itu ada model AK dengan formula Y sama dengan A kali K, yaitu model ini tidak mengenal diminishing return karena K atau kapital di sini tuh mencakup kapital fisik sekaligus modal manusia. Nah, terus juga kenaikan rasio tabungan akan menaikkan laju pertumbuhan secara permanen, bukan hanya sementara. Nah, kedua itu ada model manusia dari Lucas. Itu dinyatakan pada 1988. Nah, Lucas itu tuh menekankan bahwa pendidikan dan keterampilan itu adalah mesin utama pertumbuhan. Jadi itu ada efek spillover, yaitu model manusia. Seseorang tidak hanya meningkatkan produktivitasnya sendiri, tapi juga meningkatkan produktivitas orang-orang di sekitarnya. Nah, implikasinya itu negara yang serius dalam berinvestasi dalam pendidikan tuh akan tumbuh lebih cepat karena kan modal kerjanya itu tadi memiliki pendidikan dan keterampilan dan akan mempengaruhi produktivitas orang-orang di sekitarnya dan akan tumbuh lebih cepat serta permanen. Nah, ketiganya adalah model Romer tahun 1990. Nah, model Romer ini tuh membangun model dengan 3 sektor, yaitu sektor R&D yang menghasilkan pengetahuan baru, lalu ada sektor kapital perantara yang memproduksi variasi barang, modal, dan sektor output final. Terus semakin banyak variasi kapital yang tersedia itu, maka akan semakin tinggi produktivitas. Dan yang menariknya itu, keuntungan monopoli dari sistem paten justru menjadi insentif bagi inventor, bagi inovator, atau orang-orang yang menciptakannya untuk terus berinovasi karena ada insentif tadi. Nah, jadi dari teori pertumbuhan endogen itu memberikan justifikasi kuat mengapa investasi dalam pendidikan, riset, dan juga pengembangan serta perlindungan hak kekayaan intelektual itu sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang atau pertumbuhan selanjutnya bagi suatu negara.
Nah, demikian presentasi saya mengenai pendapatan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita telah menelusuri mulai dari definisi dan konsep dasar pendapatan nasional, lalu cara pengukurannya, komponen permintaan agregat, hingga berbagai teori pertumbuhan ekonomi dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, semoga pemaparan ini bermanfaat. Saya membuka kesempatan untuk diskusi tanya jawab lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih.